Ini adalah cerita yang sangat luar biasa, dan bagian terbaik dari cerita ini adalah akhirannya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang gadis berlari di hutan dalam keadaan terluka parah, seolah-olah ada seseorang yang mengejarnya. Dia berhasil mencapai jalan raya, di mana sebuah mobil sedang melintas. Pengemudi mobil itu menghentikan kendaraannya saat melihatnya, dan gadis itu meminta bantuan padanya. Namun, ini hanyalah sebuah mimpi. Seorang gadis bernama Mary sedang tidur di kursi belakang mobil dan bermimpi. Mary sedang dalam perjalanan ke rumah temannya, Alex. Keduanya adalah teman baik. Mereka tiba di rumah Alex, dan Alex memperkenalkan Mary kepada kakek, ibu, dan adik laki-lakinya. Rumah mereka berada di tempat yang sangat terisolasi. Mary bertanya, apa tidak ada orang lain di sekitar sini? Alex menjawab, tidak ada orang yang tinggal di sekitar sini, jadi tidak ada yang akan mengganggu kita, dan kita juga tidak akan mengganggu siapapun. Seluruh keluarga Alex tidur, dan mereka berdua mengobrol. Alex bercerita kepada Mary bahwa dia menyukai seorang laki-laki, tetapi laki-laki itu sudah memiliki pacar selama 3 bulan terakhir. Mary tidak suka mendengar cerita itu dan berkata, aku mau keluar untuk merokok. Dia duduk di ayunan di luar dan mulai merokok. Dari jendela, dia melihat Alex sedang mandi. Ternyata, Mary tertarik pada Alex. Setelah itu, Mary kembali ke dalam, berbaring di tempat tidur, dan mulai mendengarkan musik dengan headphone. Dia merasa sangat bersemangat. Tiba-tiba, dia merasa anjing Alex menggonggong. Dia bangun dan keluar dari kamar untuk melihatnya, tetapi dia tidak melihat siapapun. Lalu bel pintu berbunyi. Ayah Alex bangun dan pergi keluar untuk membuka pintu. Di sana, diperlihatkan ada sesosok bayangan yang menyerang ayah Alex, melukainya dengan parah. Setelah itu, bayangan itu masuk ke dalam rumah dan membunuh kakek Alex. Mary melihat semuanya, tetapi dia benar-benar diam. Sosok itu adalah seorang pembunuh berantai. Suara-suara itu membuat ibu Alex terbangun. Dia perlahan-lahan turun dan melihat suaminya dan anjing mereka telah dibunuh. Pembunuh yang membunuh mereka berada di hadapannya. Di tangannya ada pisau cukur, dan dia perlahan-lahan mulai berjalan ke arah ibu Alex. Ibu Alex berlari ke kamarnya. Mary mendengar teriakan ibu Alex dari kamarnya, yang berarti pembunuh berantai itu juga telah membunuh ibu Alex. Sekarang, pembunuh itu mulai naik ke atas. Mary dengan cepat memasukkan semua barangnya ke dalam tas, merapikan spray tempat tidur, dan membersihkan wastafel dengan sabun hingga bersih. Dia melakukan ini agar terlihat seolah-olah tidak ada orang di kamar itu. Pembunuh berantai itu masuk ke kamar. Dia melihat spray tempat tidur sudah rapi. Dia juga pergi ke kamar mandi, melihat wastafel sudah bersih. Namun, dia masih curiga bahwa ada seseorang di sana. Karena itu, dia mengangkat kasur di atas ranjang untuk melihat apakah ada orang di bawah ranjang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dia pun perlahan-lahan pergi. Namun, di bawah ranjang itu, Mary bersembunyi sambil menutup mulutnya dengan tangan agar tidak ada suara napas yang terdengar. Pembunuh berantai itu keluar dari kamar dan langsung menuju kamar Alex, di mana Alex sedang tertidur. Ternyata Alex menyumbat telinganya dengan kapas, sehingga dia tidak mendengar suara apapun. Di kamar lain, Mary yang ketakutan ingin menelepon polisi. Dia punya telepon, tetapi tidak ada saluran yang tersambung. Dia bahkan memindahkan lemari, tetapi di belakangnya hanya ada balok kayu, bukan sambungan telepon. Dengan diam-diam, dia keluar dari kamar dan pergi ke kamar ibu Alex untuk mencari telepon, tetapi dia tidak menemukannya. Tiba-tiba, dia merasa ada seseorang yang datang ke kamar itu, dan dia bersembunyi di dalam lemari. Ibu Alex ternyata datang. Dia masih hidup dan berhasil menemukan telepon di kamar. Namun, sebelum dia sempat menelepon polisi, pembunuh itu datang dari belakang dan membunuh ibu Alex dengan brutal. Mary melihat semuanya dari dalam lemari, tetapi dia tidak bisa keluar. Jika dia keluar, pembunuh berantai itu juga akan membunuhnya.
Setelah pembunuh itu pergi, dia keluar dan mendekati Ibu Alex. Ibu Alex masih memiliki sedikit napas dan bertanya kepada Mary, "Mengapa? Mengapa?" Dia ingin tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi karena dia sudah meninggal. Setelah itu, Mary pergi ke kamar Alex dan melihat Alex diikat dengan kejam. Dia mencoba melepaskan ikatan itu, tetapi Alex diikat dengan rantai besi, dan ada pipa di mulutnya sehingga dia tidak bisa berbicara. Tiba-tiba terdengar suara adik laki-laki Alex memanggil ibunya. Begitu Mary mendengar suaranya, dia berhenti melepaskan Alex. Ketakutan terpancar di mata Alex. Mary melihat keluar jendela dan melihat adik Alex berjalan menuju ladang. Setelah itu, diperlihatkan bahwa pembunuh yang membunuh ayah dan ibu Alex mengambil pistol dari rumah Alex dan pergi ke ladang untuk membunuh adik Alex. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan, dan Alex menyadari bahwa adiknya telah dibunuh oleh pembunuh berantai itu. Alex mulai berteriak dan meronta-ronta karena kesedihan, tetapi Mary menenangkannya. Mary berkata, "Jika dia ingin membunuhmu, dia pasti sudah melakukannya sejak tadi. Itu berarti dia tidak ingin membunuhmu. Tenanglah, aku akan menelepon seseorang untuk meminta bantuan." Ketika dia turun untuk menelepon, dia melihat semua kabel telepon telah terputus. Jadi, tidak mungkin untuk menelepon siapapun. Tiba-tiba, dia mendengar suara Alex dari atas dan menyadari bahwa pembunuh itu sudah sampai di atas. Pembunuh itu mengangkat Alex ke bahunya dan membawanya ke mobilnya. Alex benar-benar terikat, mulutnya juga tertutup, sehingga dia tidak bisa berteriak. Di dalam rumah, Mary mengeluarkan pisau. Dia ingin menyerang dan membunuh pembunuh itu. Pembunuh itu masuk ke dalam rumah sekali lagi. Di sana ada foto seluruh keluarga Alex, termasuk Alex. Pembunuh itu memotong wajah Alex dari foto tersebut, seolah-olah dia tidak ingin Alex menjadi bagian dari keluarga itu. Di luar, Mary sudah berada di dalam mobil bersama Alex. Alex semakin ketakutan saat melihat Mary, tetapi Mary berkata, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku akan membereskan semuanya." Tetapi, sebelum dia bisa melepaskan ikatan Alex, pembunuh berantai itu sudah keluar dari rumah. Dia tidak tahu bahwa sekarang ada dua orang di dalam mobilnya. Sebelum mereka bisa keluar, pembunuh itu mengunci mobil dari luar dan membawanya pergi. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, pembunuh itu menghentikan mobilnya di sebuah pom bensin karena dia harus mengisi bensin. Mengambil kesempatan ini, Mary keluar dari mobil. Dia berhasil membuka kunci, tetapi Alex tidak bisa keluar karena dia terikat dengan parah dan Mary belum sempat melepaskannya. Mary memberikan pisau kepadanya. Ada sebuah toko di pom bensin itu. Mary entah bagaimana berhasil sampai ke sana dan meminta pria yang bekerja di sana, "Tolong telepon polisi. Nyawa kami dalam bahaya." Pada saat itu, pembunuh itu juga masuk ke dalam toko. Dia curiga. Dia mulai melihat sekeliling. Pria yang bekerja di toko melihat ada darah di tangan pembunuh itu dan yakin bahwa dia baru saja membunuh seseorang. Tetapi, sebelum dia bisa memanggil bantuan atau menyerang, pembunuh itu membunuhnya dengan kapak yang dia ambil dari toko itu. Alasan dia membunuhnya adalah karena dia tahu pria itu menyembunyikan seseorang dan berbohong padanya. Setelah itu, pembunuh itu mulai mencari lagi. Dia juga masuk ke kamar mandi, tempat Mary bersembunyi. Tapi dia tidak melihatnya dan keluar. Mary juga segera keluar, tetapi saat dia keluar dari toko, dia melihat mobil yang di dalamnya masih ada Alex sudah pergi. Itu berarti pembunuh itu pergi membawa Alex. Mary segera menelepon polisi dan melaporkan, "Rumah teman saya diserang. Seluruh keluarga teman saya dibunuh, dan sekarang pembunuh itu ingin membunuh teman saya. Dia mengendarai truk tua dan teman saya ada di dalamnya." Tetapi Mary tidak tahu nomor plat truk itu, juga tidak tahu pom bensin mana tempat dia berada saat itu, sehingga dia tidak bisa memberikan alamat kepada polisi. Dengan frustrasi, dia menyerahkan telepon dan melihat ada pistol di sana.
Mari mengambil pistol itu dan mulai mengejar truk yang membawa pembunuh dan Alex dari pom bensin itu. Dia mengejar mereka cukup lama, tetapi truk itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Sebelum dia sempat menemukannya lagi, dia melihat truk itu berada di belakangnya. Truk itu menabrak mobil Mari, menyebabkannya terguling. Mari terluka parah. Dia tahu bahwa pembunuh itu akan datang untuk membunuhnya. Jadi, dia keluar dari mobil dan bersembunyi di tempat yang jauh. Di sana, dia membuat senjata untuk dirinya sendiri dari kawat berduri agar dia bisa membunuh pembunuh itu. Tetapi sebelum dia berhasil mencapai pembunuh itu melihatnya dan mulai mencekiknya dari belakang dengan plastik. Dia mencekik Mari dengan sangat kuat, dan saat Mari jatuh ke tanah, pembunuh itu berkata, "Mengapa kamu begitu khawatir tentang Alex? Kamu tertarik padanya. Kamu mencintainya, kan? Dia juga menarik bagiku. Aku juga mencintainya." Sebelum pembunuh itu bisa membunuh Mari, Mari menyerangnya. Dengan senjata yang terbuat dari kawat berduri, dia memukulnya dengan kejam. Di sisi lain, diperlihatkan bahwa polisi telah tiba di pom bensin tempat Mari mengambil mobil. Ketika polisi melihat rekaman CCTV, mereka melihat bahwa pria yang dibunuh di sana bukanlah dibunuh oleh seorang pembunuh atau pria, melainkan oleh seorang wanita, dan wanita ini tidak lain adalah Mari. Ternyata, Mari yang membunuh pria itu. Sementara itu, setelah membunuh sosok pria itu, Mari sampai di truk, di mana Alex masih terikat. Alex mulai ketakutan saat melihat Mari. Mari berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku telah membunuhnya, dan dia tidak akan kembali lagi." Tetapi Alex masih sangat ketakutan. Mari memiliki kunci dan dia melepaskan rantai Alex. Begitu Alex bebas, dia mengarahkan pisau yang dia miliki ke arah Mari dan berkata, "Jauhi aku. Kamu gila. Kamu sudah tidak waras." Mari berkata, "Apa yang kamu katakan? Kamu tidak perlu takut. Aku telah membunuh pembunuh itu." Alex berkata, "Kamu gila. Kamu yang membunuh seluruh keluargaku." Dia menyerang Mari dengan pisau, menusuknya, dan melarikan diri dari sana. Kemudian, diperlihatkan bahwa pembunuh yang membunuh seluruh keluarga Alex mengeluarkan pisau dari perutnya. Ternyata, Mari dan pembunuh itu adalah satu orang. Mari memiliki masalah kesehatan mental, yaitu gangguan kepribadian ganda, split personality disorder. Dia sendiri tidak tahu kapan dia menjadi pembunuh dan kapan dia menjadi Mari. Sekarang, setelah Alex menusuknya, kepribadian pembunuhnya terpicu lagi, dan dia mulai mengejarnya. Alex, yang terluka, berlari dari hutan ke jalan raya, di mana sebuah mobil sedang melintas. Dia meminta bantuan kepada pengemudi mobil itu dan masuk ke dalamnya. Namun, mobil itu tidak terekam. Tiba-tiba, pembunuh itu datang. Pada saat itu, wajah pembunuh itu diperlihatkan, tetapi sebenarnya itu adalah Mari. Pembunuh itu, yaitu Mari, membunuh pria yang memberi tumpangan kepada Alex. Setelah itu, pembunuh itu menyerang Alex. Alex jatuh di jalanan, dan dia perlahan-lahan mulai mendekati Alex. Dia bertanya kepada Alex, "Mengapa kamu tidak mencintaiku? Beri aku jawabannya." Dengan terpaksa, Alex harus menjawab, "Aku mencintaimu." Setelah dia mengatakan ini, kepribadian pembunuh itu berubah kembali menjadi kepribadian Mari. Sekarang dia kembali menjadi Mari. Dia mendekati Alex dan berkata, "Tidak ada yang bisa menghalangi kita." Saat dia mendekati Alex untuk menciumnya, Alex mengambil batang besi yang baru saja Mari letakkan dan menusukkannya ke tubuh Mari. Namun, Mari masih berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi antara kamu dan aku." Pada adegan berikutnya, diperlihatkan bahwa Mari berada di rumah sakit jiwa. Dia dirantai dan terlihat sangat murung. Dari luar, Alex mengamatinya. Tiba-tiba, Mari menyadari bahwa Alex ada di luar. Dia mengulurkan tangannya ke arah Alex, dan cerita pun berakhir. Namun, cerita ini menyisakan banyak pertanyaan. Ketika ibu Alex menghembuskan napas terakhirnya dan Mari mendekatinya,
dia bertanya, "Mengapa? Mengapa?" Dia ingin tahu mengapa dia melakukan ini. Tetapi Marie pada saat itu tidak dalam kepribadian pembunuhnya, jadi dia tidak mengerti apa-apa. Mengapa Marie melakukan ini? Karena dia tidak ingin berbagi Alex dengan siapapun. Itulah sebabnya dia membunuh seluruh keluarganya. Dia memiliki masalah mental yang disebut gangguan kepribadian ganda. Dia sendiri tidak menyadari kondisinya. Pertanyaan terbesar adalah, jika Marie melakukannya sendirian, mengapa ada pembunuh lain yang diperlihatkan di sini? Sebenarnya, seluruh film ini dilihat dari sudut pandang Marie. Maksudnya, cara film ini divisualisasikan adalah seperti yang dia pikirkan. Itulah mengapa berulang kali, alih-alih Marie, ada pembunuh yang ditampilkan. Alex sudah tahu dari awal bahwa Marie adalah pembunuh itu, karena dia melihatnya ketika dia diikat, tetapi mulutnya ditutup, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ketika Marie melawan dan membunuh pembunuh itu, sebenarnya dia sedang melawan dirinya sendiri, melawan kepribadiannya yang lain. Dia membunuh kepribadian pembunuh itu karena tugasnya sudah selesai. Sekarang tidak ada orang lain dalam hidup Alex selain Marie. Jadi tidak ada lagi kebutuhan akan kepribadian itu. Itulah sebabnya dia sendiri yang mengakhiri kepribadian itu. Dan di akhir, ketika Alex menusuk Marie dan melarikan diri, Marie menyadari bahwa Alex akan meninggalkannya. Itulah mengapa kepribadian pembunuhnya terpicu lagi, dan dia kembali menjadi pembunuh. Tetapi ketika Alex mengatakan, "Aku mencintaimu," dia merasa bahwa Alex kembali ke dalam hidupnya, sehingga dia kembali menjadi Marie. Di awal cerita, ketika mereka pertama kali menginap di rumah Alex, Alex bercerita tentang seorang pria yang disukainya, tetapi pria itu sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Dari situlah kepribadian kedua Marie menjadi aktif, dan itulah sebabnya dia membunuh seluruh keluarga Alex malam itu. Itulah seluruh cerita, High Tension. Ini adalah film Prancis yang dirilis pada tahun 2003. Ratingnya di IMDb adalah 6.8. Semoga Anda menyukai cerita ini.